Hai teman-teman, inilah beberapa cara yang efektif untuk membantu kamu mengatasi pikiran-pikiran negatif, mengatasi pikiran-pikiran berisik, mengatasi overthinking ketika kamu mengalami kecemasan atau ketika kamu mengalami trauma atau ketika kamu mengalami depresi. Nah, apa itu caranya teman-teman? Yuk kita bahas. Teman-teman yang mengalami kecemasan sudah akrab dengan sensasi. Teman-teman yang mengalami trauma sudah akrab dengan memori yang muncul tiba-tiba dan kemudian membuat jadi kita kelabakan sendiri. Teman-teman yang depresi juga mengalami rasa tidak nyaman di tubuhnya, jadi sering merasa putus asa, sering merasa emosinya swing, mudah berubah-ubah gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa membantu kamu, teman-teman, adalah dengan cara kamu untuk mengelola pikiran kamu. Baik kamu kecemasan, atau trauma, atau depresi. Nah, seringkali adalah kamu nggak punya skill, kamu nggak punya kemampuan untuk mengatur pikiran atau ngolah pikiranmu. Kenapa? Karena mungkin saja kamu nggak tahu tekniknya. Mungkin saja kamu tahu tekniknya, tapi kamu belum paham. Mungkin saja juga adalah teknik itu nggak cocok dengan kamu. Harapan saya di sini adalah membantu kamu dengan menggunakan beberapa tools atau beberapa teknik yang saya akan share supaya bisa memperingan gangguan kecemasan, memperingan traumamu ataupun depresi yang kamu alami. Nah, langkah yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengamati nafasmu. Inilah cara ala meditasi. Mungkin beberapa teman-teman sudah paham, mungkin beberapa teman-teman belum paham dengan hal ini. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita hanya duduk diam dan kemudian kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Kalau ada pikiran yang masuk, biarkan saja teman-teman, karena kamu nggak perlu ngikutin pikiran itu. Kamu yang fokus sama nafas masuk, nafas keluar, dan ketika kamu tidak ikuti pikiranmu, kamu akan jauh lebih tenang. Jadi, biasanya nih, biar teman-teman yang susah tidur atau sendirian, ketika lagi ngapain di kamar sendirian, atau lagi berbaring sendirian, biasanya kan pikirannya banyak banget. Nah, itu yang buat kita jadi overthinking, jadi cemas, dan sebagainya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah, di saat seperti itu adalah berhenti diam, kemudian kamu fokus, amati nafas masuk dan amati nafas keluar. Lakukan beberapa menit. Kalau kamu terbawa dengan pikiranmu, nggak apa-apa, kembalikan lagi ke nafas kamu. Dan itu akan membantu kamu jauh lebih baik. Tentu saja ini harus dilatih dan dipraktekkan setiap harinya. Yang kedua adalah dengan cara kamu kembali ke panca indera. Kembali ke panca indera, mengaktifkan panca inderamu ketika kamu mulai ada pikiran-pikiran yang nggak nyaman. Jadi kamu bisa mulai fokus pada, oh apa yang saya dengar saat ini? Oh saya mendengar suara anak. Oh saya mendengar ada orang bernyanyi. Atau oh saya mendengar suara burung. Atau apapun itu. Yang kamu fokuskan pada indera pendengaranmu saat ini. Atau kamu bisa fokuskan pada apa yang kamu lihat saat ini. Pohon misalnya, oh tempat bermain misalnya, atau kemudian langit misalnya, dan banyak hal lainnya. Ini bisa kamu variasi dengan cara misalnya mencari 5 benda hijau atau 10 benda hijau, mencari 5 benda kuning, dan lain sebagainya. Jadi ketika pikiranmu mulai spiral gitu kan, mulai berisik mengatakan kamu akan mati, kamu nggak akan sembuh, kamu akan nggak bisa tidur lagi, kamu akan bagaimana dan bagaimana, itu kalau kamu ikuti, kamu akan semakin tegang. Jadi kamu izinkan untuk sekali lagi, lihatlah itu, apa yang kamu lihat, kemudian nanti kamu dengar. Atau kamu bisa sensing, ingat panca indera, kita aktifkan panca indera kita. Jadi panca indera apa? Sentuhan, ya kan? Jadi kamu sentuh sesuatu, oh sentuh misalnya adalah sentuh sesuatu dan rasakan teksturnya, teman-teman. Di situ, kamu akan bisa merasakan bahwa kamu benar-benar hadir di momen saat ini. Itu salah satu poinnya. Ya, atau kamu bisa saja kamu menyentuh benda tertentu dan kamu mengusapnya, merasakan teksturnya, memperhatikan warnanya, itu juga membantu teman-teman untuk kamu tidak terbawa dengan pikiranmu yang spiral kemana-mana, pikiranmu yang berisik. Enggak, ya kan? Itu akan membantu. Tentu saja akan dilakukan berulang kali teman-teman, karena ketika di awal-awal pasti ketika kamu cemas, akan banyak pikiran tentang mati, ada banyak pikiran tentang sakit. Kalau kamu trauma, ada banyak pikiran tentang masa lalu yang muncul, ada banyak pikiran tentang memori yang nggak enak muncul, dan itu perlu kamu segera lakukan ini, terus dan terus dan terus dan berulang dan berulang dan berulang. Itu yang akan membantu kamu lebih baik.
Yang ketiga, teman-teman, adalah kamu kasih nama, temanya apa? Tema pikiranmu yang muncul apa? Seringkali tema pikiran muncul, tema tentang masa depan, kalau kamu cemas, ya kan? Nanti kalau nggak sembuh gimana? Nanti kalau nanti kumat gimana? Nanti kalau kemudian aku mati gimana? Nanti bagaimana anak-anakku? Nanti bagaimana dengan pasanganku? Nanti bagaimana nanti income-nya bisa nggak ya aku nyampe ya? Dan sebagainya. Pikiran ke masa depan. Atau kemudian kalau kamu depresi atau kamu trauma, kadang pikiran juga seringkali pikirannya ke masa lalu, ya, atau bolak-balik masa lalu, masa depan, seperti itu. Nah, itu terjadi, teman-teman. Nah, maka kamu kasih nama, teman-teman. Kasih nama adalah maksudnya temanya apa? Oh, ini pikiran tentang masa depan, misalnya begitu. Kalau pikiranmu tentang masa depan. Oh, pikiran tentang masa lalu. Kalau pikiran tentang masa lalu. Kenapa sih kita kasih tema, teman-teman? Supaya kamu bisa sadar, supaya kamu bisa ngerti bahwa ini tema pikiranmu saja. Karena kalau kamu tidak memahami ini, teman-teman, kamu tuh cenderungnya apa? Cenderungnya terbawa dengan pikiranmu. Akhirnya kamu ke masa depan, yang harusnya kamu di sini, kamu terbawa ke masa depan terus-menerus dan sama makin cemas itu akhirnya. Jadi kamu kasih nama, oh sekali lagi, itu ya, kasih nama temanya apa? Oh ini pikiran yang mengkhawatirkan. Oh ini pikiran dengan tema khawatir. Oh ini pikiran dengan tema ketakutan misalnya. Itu membantu kamu, teman-teman, ya. Silahkan dipraktekkan saja. Ini sangat sederhana dan bisa kamu lakukan dan tentunya saja ini latihan. Izinkan kemudian teman-teman adalah izinkan untuk kamu duduk bersama dengan rasa cemasmu, duduk bersama dengan rasa takutmu, bukan mengikuti story di dalam pikiranmu, karena ketika kamu cemas, kan rasanya nggak nyaman di dada, atau ketika kamu trauma, kan rasanya juga nggak nyaman di dada, atau mungkin di perut ya. Nah, kamu izinkan untuk kamu duduklah bersama dengan emosi itu, rasakanlah emosi itu, duduklah bersama dengan emosi ini, teman-teman, tapi nggak perlu larut dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh pikiranmu. Kamu akan mati, nggak akan sembuh, ini akan berbahaya, ini akan begini. Itu story yang dikatakan oleh pikiran-pikiranmu, teman-teman. Justru ketika kamu itu semakin terlarut dengan cerita-cerita yang kamu ada di sini, itu malah kamu nggak bisa duduk bersama dengan perasaan. Karena perasaanmu itu hanya butuh didengar. Perasaanmu itu butuh didengar, ditemani. Begitu kamu dengar, kamu temani, kamu akan jauh lebih lega, teman-teman. Ya, silakan dipraktekkan cara-cara seperti ini. Dan yang terakhir adalah caranya adalah gimana, teman-teman? Belajar let go, teman-teman. Belajar untuk pasrah, belajar untuk ikhlas. Karena salah satu masalah terbesar dari manusia adalah keinginan untuk mengontrol segala sesuatunya. Saya ingin mengontrol semuanya, saya ingin maunya ini, padahal itu juga di luar kehendak kita, padahal itu di luar kekuasaan kita. Tapi seringkali kita ingin mengontrol. Itu memang kelemahan manusia, ingin mengontrol segala sesuatunya untuk memastikan. Karena kita baru merasa percaya ketika sudah tahu atau kita sudah membuat backup plan dan sebagainya, kita jadi merasa aman. Namun sesungguhnya teman-teman yang mau kita lakukan adalah bagaimana yuk teman-teman ketika kamu cemas, ketika kamu trauma, bagaimana untuk kamu bisa belajar untuk percaya pada yang namanya ketidakpastian. Belajar percaya pada yang namanya yang belum diketahui. Karena sebenarnya kita ke depan tuh juga sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya kan. Satu detik sekarang pun nggak ada yang tahu teman-teman. Nah, dengan kita belajar let go, teman-teman, belajar let go, belajar melepaskan, maka kita itu akan jauh merasakan lebih tenang, ya. Jadi, izinkan untuk kamu lakukan hal-hal seperti ini. Jadi, sekali lagi, teman-teman, apapun yang kalau kamu teman-teman mengalami gangguan kecemasan, sensasi-sensasi fisik, kalau kamu sudah cek ke dokter, kamu sudah melakukan check up dan sebagainya, ini saatnya kamu praktekkan tadi 5 cara yang tadi sudah saya bahas. Salah satu atau 2 caranya silakan dilakukan dan ini akan membantu kamu tentunya jauh lebih baik, ya. Dan teman-teman yang masih mau lebih dalam, silakan teman-teman bisa ikuti terapi online ataupun terapi offline untuk membantu teman-teman jauh lebih baik. Silakan teman-teman WA ke sini, ya. Demikian teman-teman, informasi singkat dari saya, semoga bisa membantu kamu untuk segera pulih dari kecemasan, pulih dari trauma, pulih dari semua masalah yang kamu punyai sekarang ini. Demikian semuanya, semuanya semakin baik. Salam bye-bye cemas.